Selamat siang semuanya. Selamat datang di panel siang ini dengan tema Indonesian Capital Market Outlook, Identifying New Investment Opportunities and Strategies. Judul dari panel ini cukup lugas ya. Sesuai judulnya, hari ini kita berkesempatan untuk gali dan identifikasi peluang investasi yang ada di hadapan kita. Seru banget karena ada perspektif dari investor, Pak Keng Hong, maupun dari sell side, Pak Agung, dan juga dari Bursa, Pak Arman. Pertama, selamat datang Pak Lo Keng Hong. Pak Lo Keng Hong merupakan salah satu investor saham paling terkenal di Indonesia. Beliau sering disebut sebagai Warren Buffett of Indonesia karena strategi investasinya yang berfokus pada value stocks. Beliau memulai karirnya di banking dan sudah berinvestasi di pasar saham lebih dari 30 tahun. Melalui pendekatan value investing, beliau membeli saham perusahaan yang undervalued, namun pentingnya memiliki fundamental yang kuat. Kesuksesannya terbangun dari keyakinan dan kesabaran menunggu saham-saham tersebut mencapai nilai pasar yang sesuai. Welcome Pak Lo. Topik pertama yang saya ingin ulik adalah how do we build a deeper capital market? Atau bagaimana cara kami membangun pasar modal yang lebih dalam di Indonesia? Pertama sebagai konteks, pada saat ini tercatat 13,6 juta investor di Indonesia atau sekitar 4% atau 4,5% dari populasi. Sementara market cap IHSG sekitar 13.000 triliun atau 800 miliar US dollar atau sekitar 60% dari PDB kita. Dengan jumlah perusahaan terbuka sekitar 900-an Pak. Yes, 938. Wah, precise numbers. Secara trading volume atau ADV di Indonesia sekitar 15 sampai 20 T per hari atau sekitar 1 sampai 1,3 miliar US dollar per hari. Tapi kalau kita banding juga dengan bursa Malaysia mungkin 3 sampai 4 kali lebih kecil. Dan juga mungkin dibanding SGX masih kecil ya. Tapi the point is di Indonesia there is room to grow. Mungkin pertanyaan pertama saya tunjukkan ke Pak Keng Hong. Bapak dikenal sebagai investor yang sering berinvestasi di saham-saham wonderful. Pak, boleh nggak tolong definisikan saham wonderful apa sih Pak dari perspektif Bapak? Dan bagaimana Indonesia memiliki lebih banyak perusahaan yang wonderful ini? Yang saya hormati Pak Irman, Pak Agung, Pak Nikolas, Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Apa sih wonderful company? Menurut saya wonderful company adalah sebuah perusahaan yang bisa membukukan laba yang sangat besar. Ya. Bukan perusahaan yang labanya kecil, bukan perusahaan yang labanya sedang atau perusahaan yang rugi. Tapi wonderful company adalah perusahaan yang labanya besar. Ya. Dan setiap tahun dia growing, terus dia bertumbuh. Ya. Udah besar, tahun-tahun seterusnya dia misalnya labanya 1 triliun, jadi 2 triliun, jadi 4 triliun, jadi 6, jadi 8, dari 10 dan seterusnya. Labanya besar dan terus semakin tahun semakin besar. Contohnya apa? Contohnya tentu saja perbankan yang besar. Perbankan yang besar, ya. Contohnya seperti BNI itu wonderful company, ya. Perusahaannya labanya besar dan setiap tahun labanya terus bertumbuh semakin besar dan semakin besar, semakin besar. Demikian Pak jawaban dari saya. Thank you Pak Keng Hong. Mungkin saya bisa tanya langsung Pak Keng Hong. Dari perspektif Bapak sebagai investor bottoms up ya Pak, bagaimana pengaruh global market atau news headline terhadap pengelolaan portofolio Pak Keng Hong? Apakah Bapak tetap mengikuti perkembangan global events atau tidak sama sekali Pak? Bagaimana pendekatan Pak Keng Hong? Saya
kurang memperhatikan global market ya, karena saya hanya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Saya tidak pernah membeli saham di luar Indonesia, hanya di Indonesia saja. Jadi saya kurang memperhatikan global market. Jadi ketika portofolio saya hanya memperhatikan yang kinerja perusahaan tersebut saja. Bukan yang makro tapi yang mikro. Ya. Jadi ketika saya membeli saham untuk portofolio saya, yang saya perhatikan adalah nomor satu, kejujuran si pengendali, direksi dan komisaris. Ya. Kalau mereka bukan orang baik, bukan orang jujur, maka saya tidak akan beli perusahaan tersebut. Ya, saham perusahaan tersebut tidak akan saya beli. Yang kedua, tentu saya lihat bidang usahanya. Ada bidang usaha yang bagus, ada bidang usaha yang jelek. Tentu saya hanya membeli saham-saham perusahaan yang bidang usahanya bagus. Yang ketiga, saya lihat tentang labanya. Kecil atau besar, perusahaan rugi saya nggak mau beli, perusahaan yang labanya kecil juga saya nggak mau beli, saya hanya mau membeli perusahaan yang labanya besar. Kemudian pertumbuhannya, ya, kalau perusahaan itu apakah setiap tahunnya labanya bertumbuh atau tidak, tambah besar. Yang kelima yang saya lihat adalah valuasi. Kalau perusahaan itu bagus tapi valuasinya mahal, saya juga tidak mau beli. Jadi saya hanya mau bersedia membeli perusahaan yang bagus itu di harga yang wajar. Atau syukur bisa dapat harga diskon. Yang terakhir mungkin yang saya lihat adalah mengenai dividen yield. Kalau dividen yieldnya besar, saya juga sangat tertarik. Karena mendapatkan dividen yang besar itu setiap tahunnya nikmat juga dapat uang tunggu. Ya. Jadi di dalam portofolio saya ketika saya berinvestasi, global market itu boleh bilang saya abaikan. Jadi saya betul-betul lihat kinerja perusahaan itu aja. Kalau dia memenuhi syarat yang tadi 6 hal itu, saya membelinya. Thank you Pak Keng Hong. Mungkin Pak Keng Hong, saya ada pertanyaan mungkin langsung bisa dijawab ya mengenai ini kan ada tailwind ke berbagai sektor saham dari kebijakan pemerintah baru. Boleh di-share Pak, mungkin ini kan transition to a new government, terus targetnya berbeda, berkelanjutan, tapi pasti ada nuansanya yang berbeda. Dari sisi Pak Keng Hong, where's the tailwind Pak? Sectoral tailwind. Sektor yang paling saya suka hanya dua yang saya suka. Karena kedua ini labanya besar sekali dan valuasinya juga murah. Ya. Yang pertama itu tentu perbankan. Pak Agung di bank ya. Itu tentu kita tahu kan bank itu labanya besar-besar ya. Terus tiap tahun bertumbuh terus. Nah itu sektor dan valuasinya juga murah ya. Jadi saya suka sektor perbankan. Jadi kalau lihat ada di websitenya bank swasta terbesar nomor 2 dan nomor 3, ada nama saya di 10 besar di sana sebagai shareholder. Ya. Kemudian yang sektor yang kedua yang labanya besar yaitu komoditas. Nah, saya suka sama komoditas karena labanya juga besar dan valuasinya juga murah. Ya. Nah, dividennya besar lagi. Jadi saya suka itu yang labanya besar. Ya. Kalau lihat di salah satu perusahaan tambang batu bara misalnya, ada saya di situ sebagai pemegang saham nomor 2 terbesar di situ. Ya. Kemudian ada satu lagi komoditas yang saya suka juga. Saya termasuk pemegang saham nomor 7 dan BlackRock nomor 8. Jadi saya bisa lebih besar dari BlackRock hanya di saham di perusahaan itu saja. Jadi dua sektor ini yang saya sukai.
itu perbankan dan komoditas ya. Karena kedua sektor ini selain labanya besar, valuasinya murah, juga kasih dividen juga setiap tahunnya. Yang lain-lain ada juga sektor yang bagus tapi valuasinya mahal, ya saya tidak membelinya. Begitu Pak. Thank you Pak Keng Hong. Pak Keng Hong, ada sektor-sektor yang baru di-mention oleh Pak Agung yang Bapak tertarik masukin uang untuk berinvestasi Pak? Ada tadi agribisnis, saya juga punya kebun sawit, punya juga karena kan valuasinya juga masih murah-murah. Tapi consumer usaha yang sektor yang bagus, tapi PI-nya tinggi-tinggi, jadi valuasinya mahal, jadi saya belum membelinya. Ya. Oke, thank you Pak. Kami sudah habis waktu, tapi mungkin sebelum saya tutup, saya ada lightning round. Ini by demand of the host, Pak. Ini pertanyaan untuk semua panelis. Dijawab seadanya aja, Pak. Please feel free to, one word answers juga oke. Saya mulai dari Pak Iman, terus mungkin ke Pak Agung, terus ke Pak Keng Hong. Pertanyaan pertama adalah aset favorit untuk diversifikasi, Pak. Pak Keng Hong? Saya tidak suka melakukan diversifikasi. Jadi 99% uang saya semuanya saya belikan saham. Ya, karena bagi saya saham is the best choice. Saham itu, investasi saham adalah pilihan yang terbaik. Jadi saya tidak melakukan diversifikasi. Jadi 99% uang saya masukin di Bursa Efek Indonesia. Okay. Karena investasi di saham itu adalah investasi yang terbaik bagi saya. Thank you Pak Keng Hong. Wow, beragam investor ya, banyak banget tipe-tipe, yang ada yang concentrated bets, ada yang diversified. Okay. Next question. Where is the IHSG going by end of year? Pak Keng Hong? Hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ya. Tapi IHSG kita itu banyak tergantung dari inflasi di Amerika. Kalau inflasi di Amerika turun, suku bunga juga akan turun, dan IHSG akan membaik. Demikian. Thank you Pak Keng Hong. Last question, saya janji pertanyaan terakhir. Satu stok, jika bisa memiliki saham ya Pak, one stock you will hold forever. Pak Keng Hong? Kalau buat saya, suruh pilih satu saham yang akan saya pegang selamanya, maka bagi saya akan pegang perbankan. Okay. Karena bagi saya bidang usaha perbankan adalah yang terbaik. Labanya begitu besar dan setiap tahun terus dia bertambah besar. Maka saya kalau disuruh pilih untuk memegang satu saham selamanya, saya akan memilih perbankan. Okay. Gitu. Thank you Pak Keng Hong. Konsensusnya banking ya semuanya. Oke, let's trade banking after this. Oke, mungkin kita bisa transisi ke Q&A session. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan di depan saya. Mungkin untuk Pak Keng Hong cocoknya. Tadi pertanyaannya adalah sektor apa yang harus dihindari di tahun 2025? Sektor yang harus dihindari bagi saya adalah sektor-sektor bidang usaha yang kalau kita lihat laporan keuangannya rugi dan rugi ya. Jadi perusahaan yang rugi terus jangan dibeli ya. Kadang-kadang masyarakat suka membeli perusahaan yang bidang usahanya rugi. Jadi di tahun 2025 atau tahun berapa saja jangan pernah membeli sebuah perusahaan yang bidang usahanya rugi begitu. Oke, thank you Pak Keng Hong. Oke, ada pertanyaan dari Rachel. Apakah usia muda akan bisa bermain saham dengan baik
apakah ada kisi-kisinya? Wah, kayaknya ini balik lagi ke Pak Keng Hong ya, bagaimana bisa, how do you generate alpha in the stock market, Pak? Sebetulnya makin muda seseorang berinvestasi di saham, semakin baik. Semakin baik. Tidak seperti saya mengerti saham ketika usia 30 tahun. Saya baru tahu saham itu apa ketika usia saya 30 tahun. Tapi sebetulnya semakin dini itu semakin baik. Kalau kita lihat Warren Buffett sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. Jadi semakin muda semakin baik. Sehingga hasilnya pun dia bisa pernah menjadi orang terkaya di dunia, pernah. Karena berinvestasi saham. Karena apa? Karena sejak dini, sejak umur 11 tahun dia sudah membeli saham. Dia semakin muda, mulai berinvestasi saham, semakin baik. Begitu. Oke, thank you Pak Keng Hong. So, take on risk, kesimpulannya take on risk while you're still young, gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini pertanyaan dari Eko, ada banyak juga ya. Pertama, pendapat UMKM yang udah go public ke Pak Keng Hong. Pertanyaan ketiga, sektor skincare, apakah oke IPO? Untuk Pak Keng Hong lagi. Mungkin kita mulai dengan Pak Keng Hong, pendapat UMKM yang udah go public, Pak. Mohon maaf dan mohon maaf. Saya nggak pernah melirik perusahaan kecil UMKM. Mohon maaf ya. Saya selalu hanya melihat wonderful company, perusahaan yang besar, perusahaan BNI ya, Pak. Soalnya besar, perusahaan yang wonderful, yang bagus. Jadi saya fokus di situ di wonderful company. Jadi kalau mohon maaf, saya nggak pernah melirik UMKM demikian. Sektor skincare, Pak? Sektor skincare juga saya nggak pernah beli. Ya selama saya berinvestasi di Bursa Efek Indonesia 35 tahun nggak pernah beli skincare ya. Produknya aja saya beli tapi sahamnya enggak. Begitu ya. Noted Pak, thank you.